zikir-zikir secara khusus. Nah, itulah Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi itu kalau dalam ilmu kita ini termasuk mujaddid, pembaharu, ya. Dia yang menghubungkan antara salaf yang lama dengan salaf yang dekat sekarang ini, ya. Beliaulah penghubungnya sehingga kita mendapatkan ilmu yang asli dari Rasulullah SAW. Ya. Karena beliaulah kita terhubung. Dulu kitab-kitab berserakan. Beliaulah yang mengumpulkannya, kemudian dia membuat kitab lagi gitu, ya, membuat kitab untuk sebagai rujukan bagi kita, terutama bagi mazhab Syafi'i. Yang mazhab Syafi'i itu pengikutnya sampai 70% sedunia ini. 70% ya pengikut mazhab Syafi'i. Ya. Jadi kalau umumnya di Asia Tenggara, ya, kemudian di Mesir, kemudian di Yaman juga mazhabnya Syafi'i, ya. Yaman mazhabnya Syafi'i. Ya, kalau India beda, Turki beda, Eropa beda. Nah itu ya. Tapi mayoritas 70% ya mengikuti fikih mazhab Syafi'i. Kenapa? Pembantaian Mongol itu ketika masa terakhir dinasti Abbasiyah. Oh, udah meninggal. Jauh. Jadi kalau Imam Syafi'i itu generasi termasuk awal-awal dari dinasti Abbasiyah. Jadi kalau ketika masa Mughal menghancurkan Baghdad, itu sudah masa kita memang terpuruk dalam ilmu pengetahuan dan terpuruk dalam hal akidah, terpuruk dalam hal semuanya. Ya. Dia mau mementingkan tasawuf, ya? Iya, bukan tasawuf, kita bilang tarekat. Kalau tasawuf enggak, ya. Kalau tasawuf kan upaya ilmu mendekatkan diri kepada Allah, ya. Ya, kalau tarekat itu sudah bercabang-cabang, sudah berdasarkan ini tertentu, berdasarkan ada imamnya masing-masing gitu, Pak, ya. Ada pemimpinnya masing-masing. Ya. Kenapa? Ada golongan-golongannya, ya. Nah, jadi beda. Kalau tasawuf, ya, kalau misalnya kita mengikuti pendapat Imam Al-Ghazali, bagus. Tasawufnya Al-Ghazali, Junaidi Al-Baghdadi gitu, masih bagus. Tapi yang itu adalah tarekat itu membuat tarekat lain juga saling bersinggungan gitu, maksudnya. Ya, enggak, perbedaan sangat keras. Ya. Misalnya yang satu keras, yang satu zikirnya pelan gitu kan. Itu jadi pertentangan. Ya, jadi permasalahan luar biasa dalam tarekat. Tapi kalau tasawuf kan sebenarnya yang kita pelajari ini, misalnya kita dalam kitab Tazkiyatun Nufus, kalau dalam bahasa kalau orang-orang sekarang itu ya namanya Tazkiyatun Nufus, bagaimana menata hati kita nih. Itu adalah tasawuf sebenarnya. Ya, tasawuf, ya. Tasawuf jadi menata hati kita, bagaimana bersikap kepada orang yang lebih tua. Yang kita pelajari kitab Riyadhus Shalihin sebenarnya itu. Ya. Cuma kalau sudah ada pemimpin, misalnya kita zikirnya jumlahnya sekian, ya, antum sekian berdasarkan ini, ya. Nah itu harus, kalau misalnya kamu nggak sampai segini, maka besok ditambah lagi. Nah itu udah tarekat atau tarekot, ya, tarekot. Jadi menyusahkan juga, ya. Kalau dulu waktu saya di Tebuireng, fatwa dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ya, fatwa beliau bahwa santri-santri jangan dulu ikut tarekat. Ingat tarekat, kalau tasawuf boleh, ya. Tarekat, karena tarekat itu kebanyakan orang belum sampainya dia berpikir bahwa saya anak al-haq. Saya adalah kebenaran, saya adalah paling benar, kamu itu masih tingkatan syariat. Saya sudah tingkatan hakikat ma'rifat. Nah, ini akhirnya menjadi penyalahgunaan. Maka kata beliau, belajari dulu ilmu-ilmu tohiriyah, ilmu-ilmu yang benar, ilmu Al-Quran, hadis, sebagainya dengan matang. Nah, ketika dengan bertambahnya usia kita makin matang ilmunya, ya, maka bisa. Tapi kalau bisa, ya, kalau walaupun beliau pemegang 2 ijazah tarekat, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, dia agak kurang untuk memberikan ini kepada siswa, kepada santri-santrinya. Janganlah, kalau bisa tasawuf aja lah, maksud kita bertasawuf aja, atau kita pakai kitab Riyadhus Shalihin lah, kita cukup dengan itu, kita menata hati kita bagaimana saling mengingatkan satu sama lain gitu, ya. Misalnya kalau ada kesalahan dari saudara kita tegur gitu loh, ya. Itu juga sudah bentuk pengamalan, ya, bentuk pengalaman dari itu. Oke. Kalau tarekat kan butuh namanya tingkatannya itu ada namanya mursyid. Iya, mursyid. Nah, pembimbingnya adalah mursyid. Nah, terkadang kalau dalam tarekat tertentu, ya, membayangkan mursyid. Jadi dalam zikir-zikirnya itu harus membayangkan mursyidnya.
Dan inilah yang menganggap banyak ya menganggap ini sesatnya di sana. Kan nggak boleh membayangkan syekhnya, gitu, paham nggak? Nah ini yang menganggap banyak orang yang menganggap sebagian ada yang sesat. Makanya Nahdlatul Ulama ada yang namanya tarekat muktabarah. Muktabarah yang diakui oleh Iya, tabar ya. muktabar yang benar-benar bersih. Karena ada tarekat juga yang tidak muktabar, yang nyeleneh, aneh. Makanya ada dewannya di Nahdlatul Ulama namanya ya dia harus muktabar. Ya. Kita nggak boleh sembarangan berguru dengan siapa gitu. Dia harus punya ijazah. Nah itu ya di dalam ilmu tarekat, ya tarekat. Karena kadang-kadang salah satu tarekat dengan tarekat lain saling menyindir, saling menganggap tarekat saya paling benar. Nah itu yang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari nggak bagusnya begitu. Ya. Tapi kalau orang sudah memahami ilmu fikih, ilmu Al-Quran dan sebagainya, ilmu-ilmu yang sudah bagus, itu biasanya otomatis dia akan nampak dalam diri dia upaya dekat diri kepada Allah, mengurangi maksiat-maksiat kepada Allah, itu akan mungkin tampak seperti itu. Dengan sendirinya terbentuk gitu. Ya, dengan sendiri terbentuk. Kita amalin aja Al-Azkar ini sebenarnya sudah bertasawuf. Hadis zikir-zikirnya insya Allah yang kita sampai selesai ini itu sudah bertasawuf sebenarnya. Mengikuti juga kita biar kita periode soleh sebenarnya sudah bertasawuf. Ya. Apalagi kita di sini kan dibimbing, maksudnya kita sama-sama belajar, ya. Gitu. Oke, kita lanjut.